Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Dewi Siregar, NIM 20205151015 dari kelas A, Prodi Teknik Geodesi, semester 4. Di sini saya akan memaparkan tugas penginderaan jauh saya. Yang pertama adalah pengertian dan definisi penginderaan jauh. Next. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah teknik dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, wilayah, atau fenomena dengan menganalisa data yang diperoleh dari alat tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang dikaji. Definisi penginderaan jauh. Yang pertama, menurut Lindgren, tahun 1985, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Yang kedua, menurut Lillesand and Kiefer tahun 1979, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Sistem penginderaan jauh. Dapat kita lihat bentuk dari sistem penginderaan jauh. Next. Sistem penginderaan jauh terdapat 9 jenis. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam sistem penginderaan jauh adalah untuk menyinari objek permukaan bumi lalu memantulkan pada sensor yang berguna untuk merekam pantulan tersebut. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran atau target dalam sistem penginderaan jauh, seperti hidrosfer, atmosfer, litosfer, dan biosfer. Yang keempat adalah interaksi antara objek dan tenaga. Interaksi antara objek dan tenaga dapat dilihat dari rona yang muncul dari hasil foto udara. Setiap objek mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memancarkan serta memantulkan tenaga ke sensor. Yang kelima adalah sensor. Tenaga yang datangnya dari objek yang terdapat di permukaan bumi akan direkam dan diterima oleh sensor. Yang keenam adalah wahana. Wahana merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa dan mengangkut alat pemantau dalam sistem penginderaan jauh. Yang ketujuh adalah analisis data. Analisis data bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara manual ataupun cara digital. Yang kedelapan adalah perolehan data. Masih berhubungan dengan cara yang digunakan untuk analisis data, maka perolehan data berupa data digital ataupun data manual. Yang kesembilan adalah penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen paling akhir yang fungsinya sangat penting dalam sistem penginderaan jauh, yakni lembaga atau perorangan yang melakukan sistem ini. Perbedaan antara pengambilan data langsung dan penginderaan jauh dapat kita lihat perbedaan antara pengambilan data secara langsung dan pengambilan data dengan penginderaan jauh. Next. Selanjutnya adalah citra satelit penginderaan jauh. Citra satelit. Citra merupakan salah satu dari beragam hasil proses penginderaan jauh. Sedangkan citra satelit merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya dan dipasang pada wahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi.
Satelit penginderaan jauh dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, citra satelit alam. Citra satelit alam terbagi menjadi dua, yaitu citra satelit resolusi rendah dan citra satelit resolusi tinggi. Yang kedua adalah citra satelit cuaca. Citra satelit cuaca terdiri dari MODIS, ATS-1, TIROS-1, APHRR, GOES, DMSP, dan NOAA. Next. Identitas atau spesifikasi satelit penginderaan jauh. Yang pertama, citra satelit alam. Citra satelit alam terdapat satelit Landsat, yang mana citra Landsat merupakan salah satu jenis citra satelit penginderaan jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Landsat memiliki 7 saluran, di mana tiap saluran menggunakan panjang gelombang tertentu. Satelit Landsat merupakan satelit dengan jenis orbit sinkron atau mengorbit bumi dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan inklinasi 98,2 derajat dan ketinggian orbitnya 705 km dari permukaan bumi. Luas liputan per scan 185 km dikali 185 km. Landsat mempunyai kemampuan untuk meliput daerah yang sama pada permukaan bumi pada setiap 16 hari. Pada ketinggian orbit 705 km, Sitanggang 1999 dalam Ratnasari 2000. Next. Yang kedua adalah satelit SPOT, System for Observation. Satelit SPOT merupakan satelit milik Prancis yang mengusung penginderaan HRV dan HRG. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 830 km dengan sudut inklinasi 80 derajat. Satelit SPOT memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa masing-masing sensor dapat diatur sumbu pengamatannya ke kiri dan ke kanan, memotong arah lintasan satelit merekam sampai 7 bidang liputan. Fungsi dari satelit ini adalah untuk akurasi monitoring bumi secara global. Yang ketiga adalah satelit Aster. Satelit yang dikembangkan negara Jepang, di mana sensor yang dibawa terdiri dari VNIR dan TIR. Satelit ini memiliki orbit sinkronus, yaitu orbit satelit yang menyelaraskan pergerakan satelit dalam orbit presisi bidang orbit dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sedemikian rupa sehingga satelit tersebut akan melewati lokasi tertentu di permukaan bumi selalu pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Ketinggian orbitnya adalah 707 km dengan sudut inklinasi 98,2 derajat. Next. Yang kedua adalah citra satelit cuaca. Pada citra satelit cuaca terdapat satelit NOAA. Satelit merupakan satelit meteorologi generasi ketiga milik National Ocean Atmosphere Administration, Amerika Serikat. Munculnya satelit ini untuk menggantikan generasi satelit sebelumnya, seperti seri TIROS dan seri EOS. Konfigurasi satelit ini adalah pada ketinggian orbit 833 sampai 870 km, inklinasi sekitar 98,7 derajat sampai 98,9 derajat. Mempunyai kemampuan mengindra suatu daerah 2 kali dalam 24 jam atau sehari semalam.
Satelit ini digunakan untuk membuat peta suhu permukaan laut, monitoring iklim, studi El Nino, dan deteksi arus laut untuk memandu kapal-kapal pada dasar laut dengan ikan berlimpah. 707 km dengan sudut inklinasi 98,2 derajat. Next. Citra satelit hasil dari penginderaan jauh. Dapat kita lihat bentuk dari citra satelit alam, yaitu yang pertama satelit Landsat. Next. Berikut bentuk dari satelit SPOT. Next. Dan berikut ini gambar dari satelit Aster. Next. Dan berikut ini adalah citra dari satelit cuaca, yaitu satelit NOAA. Next. Berikut adalah sumber referensi yang diambil. Baik. Next. Baik, sekian penjabaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.